Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin konsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 085176764648. Nah, tadi juga kita sedang membahas mengenai inhaler ya, dokter ya. Itu diperbolehkan digunakan terus-menerus atau bagaimana, dokter? Kalau misalnya kita menggunakan inhaler yang berdasarkan resep dokter ya, resep dokter itu biasanya kalau misalnya diberikan saat benar-benar sudah mengganggu aktivitas dan kejadiannya sudah berulang kali gitu, terutama kronis ya. Bilang tadi ada waktunya. Kalau memang dia menggunakan resep dokter, biasanya dokter akan memberikan secara tapering off. Tapering off itu ada dosis berkala. Jadi penurunan dosis dari awal. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang sehari-hari pakai nih, misalnya buat yang penderita rinitis lah, kan kadang beli inhaler di apotik gitu kan. Ya boleh-boleh aja gitu kan, karena pada dasarnya dia gejalanya biasanya bakal akut. Pun kalau sudah dipakai berulang kali pasti bakal berobat kan, mungkin terus dipakai kan. Nah kadang dokter akan memberhentikan penggunaan itu. Contoh kecil penggunaan yang benar inhaler bagaimana, dokter? Oke, bentuk inhaler itu kan panjang lonjong gitu ya, ujungnya itu kayak lonjong gitu. Dimasukinnya jangan sampai full ya, jadi kepalanya aja dimasukin aja ke hidung, kemudian kita hisap. Berarti bukan dimasukkan ya ke dalam hidung ya? Ke dalam itu salah berarti ya, takutnya bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang lain gitu. Oke, akan dilanjutkan ke materi, dokter? Kita lanjutkan ya. Oke, ternyata setelah kita bahas banyak tentang sinusitis tadi, kita bahas materi terakhir tentang bagaimana komplikasinya. Ternyata secara umum komplikasinya sinus ini banyak sekali ya. Karena kenapa? Sinus ini rongganya ada 4 loh ya, yang mungkin secara fisik penampakan di depan, secara pemeriksaan fisik aja kita cuma bisa meriksa 2 ya, di maksila sama di frontal aja, di bagian depan. Tetapi untuk sphenoid dan ethmoid di bagian belakang kita tidak bisa periksa, makanya bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut jika tidak terlaksana dengan baik seperti itu. Pertama, ada kelainan yang disebut dengan adalah kelainan orbita. Jadi orbita itu di bagian mata, sekitar mata ya. Itu paling sering terjadi. Ini kita lihat, penyebaran infeksi ke orbita paling sering pada sinusitis yang di bagian ethmoid, frontal, dan juga maksila. Secara nalar logis ya, berarti ya, orbita itu kan di daerah lingkaran mata. Dan dia bilang bahwasanya yang paling sering infeksi itu karena dari frontal sama maksila di pipi. Kan deketan ya organnya ya. Nah, ternyata benar nih ternyata. Akibatnya apa? Bisa mengakibatkan kelainan orbita. Dia akan tampak bengkak di rongga periorbita di sekitaran matanya. Kemudian bisa mengakibatkan selulitis ya pada orbitanya, bengkak kemudian bernanah seperti itu, dan nyeri berat pada mata. Kelainan dapat mengenai satu mata atau menyebar ke kedua mata, tergantung tadi rongga sinusnya yang terinfeksi kanan atau kiri. Kan tadi setelah pemeriksaan bisa aja yang kanan doang nih, kiri doang gitu kan. Misalnya apalagi kalau dia dipengaruhi oleh adanya deviasi septum atau pergerakan rongga hidung. Mungkin salah satu aja yang dominan, satunya lagi ya masih sehat-sehat aja gitu kan. Makanya tadi kalau komplikasinya ya bisa satu mata atau menyebar ke kedua mata. Berarti kompleks juga ya. Kemudian yang selanjutnya ada kelainan intrakranial. Oke, intrakranial ini di bagian kepala ya sebenarnya. Jadi penyebaran infeksinya dapat menimbulkan meningitis, radang selaput otak ya, karena paling luar gitu kan. Kemudian adanya abses ekstradural. Jadi pada dasarnya kalau infeksinya terus-menerus ya kayak bakteri, dia kalau memang tidak diobati dia bisa jadi abses. Abses itu ya isinya udah nanah aja, nggak ada darahnya lagi, udah nanah, baunya busuk gitu. Tuh. Kemudian adanya trombosis, penyumbatan. Gejala yang perlu kita waspadai adalah jika ini kita sudah tegak nih pasien dengan rhinosinusitis kronis misalnya ya, udah lama gitu kan. Jika diperberat dengan adanya tanda-tanda, kan kalau misalnya sinusitis itu nyerinya pada daerah wajah ya. Jika ada sakit kepala yang tajam ya, kemudian progresif
cepat ya waktunya dan terlokalisasi di satu daerah saja. Itu bisa jadi adanya kelainan intrakranial komplikasi dari sinusitis tadi. Kemudian adanya paresis atau kekakuan dari nervus kranial. Jadi adanya seperti orang-orang yang memang nggak bisa menggerakkan senyum, nggak bisa senyum lagi gitu, udah paresis nervus ya. Kemudian perubahan status mental pada tahap lanjut. Perubahan status mental ini mungkin karena efek dari kelainan intrakranial tadi, dia bisa jadi nggak sadar, jadi ngigau gitu, diajak ngobrol nggak nyambung. Gitu. Itu merupakan perubahan status mental pada tahap lanjut. Udah kejadian udah parah banget. Dan komplikasi lain ya, bisa jadi karena osteomyelitis sinus maxilla, abses periosteal. Jadi ujungnya itu kayaknya lebih ke infeksi yang parah-parah seperti udah bernanah, bau busuk gitu. Karena kenapa? Saya bilang tadi bahwasanya rongga sinus ini ada 4 bagian dan 4-empatnya mesti kita wanti-wanti semua. Sedangkan secara pemeriksaan fisik yang cuma bisa kita periksa itu di bagian maksila, di pipi sama di frontal doang. Sedangkan etmoid sama sphenoidnya bisa kita tunjang dengan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Oke, selesai untuk slide-nya. Oke, tapi kayaknya kita kembali ke slide yang masih ada rasa penuh di telinga. Masih penasaran juga itu. Kembali lagi. Ini. Bisa kembali lagi di tidak ada rasa yang ya, rasa penuh di telinga. Oh, yang ini. Kenapa rasa penuh di telinga? Yang ini mungkin periksaan komplikasi pada telinga. Itu seperti apa sih rasa penuh di telinga itu, dokter? Contohnya? Iya, rasa penuh di telinga itu kayak Seperti dengung? Ya, kalau kita kemasukan air kan biasanya itu kayak penuh gitu kan. Tapi kalau kita masukkan air kembali, dia bakal keluar. Tapi ini enggak, penuh aja kerasanya. Kayak ngedengar nggak enak. Kemudian kalau berbicara lebih berdengung suara kita gitu kan, Bindeng gitu ya? Bindeng ya. Kalau orang ngomongnya bindeng kali ya. Iya, bindeng gitu. Berarti bukan kayak seperti dengung. Kan, kalau dengung itu beda lagi, kita sebutnya tinnitus ya. Dengung itu kayak berdengung, bergema gitu kan. Beda. Kita akan ngobrol-ngobrol saja di Oh, ini faktor minor ya. ya faktor minor. Sakit atau rasa penuh di telinga tadi. Mungkin kita ke ngobrol mengenai faktor atau cara penyembuhan. Kan dibagi menjadi beberapa juga ya dokter ya, mungkin dari dokter Putri. Ya. Silakan dokter. Berarti kita ngomongin tata laksana ya. Tata laksana itu nanti kita bagi. Oke. Lanjut. Ada yang bertanya. Iya, boleh. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, saya Ana dari Kebayang. Iya, bisa ulangi sekali lagi? Saya mau nanya dok, ada saudara saya yang setiap paginya mengalami sakit pada area sinus. Dia selalu bersin-bersin dan di area wajahnya itu terasa bengkak. Jadi itu terapi efektifnya bagaimana dok? Oke, Ana ya. Oke, terima kasih Ana. Langsung saja akan dijawab oleh Dokter Putri. Silakan dokter. Iya, jadi nyambung ya sama pertanyaannya Helda tadi bahwa kita ngomongin tentang tata laksana. Jadi tata laksana ini nanti akan kita perhatikan berdasarkan dari berat ringannya suatu gejala. Biasanya ada tahapannya. Ketika pasien datang dengan sinusitis, kita lihat masih bisa diobati dengan obat. Jadi kita nanti akan kasih obat-obatan seperti yang Dr. Sony bilang, ada dekongestan. Prinsipnya itu untuk melegakan dulu saluran pernafasannya. Kemudian kita lihat kalau misalnya sekretnya tadi purulen, kita curiga ada infeksi bakteri, berarti kita akan kasih terapi antibiotik. Kemudian kita lihat kalau misalnya ada merah, radang, berarti kita kasih obat anti radang. Nah, ada lagi terapi lain ini yang memang sudah terapi lanjut, yaitu terapi pembedahan. Nah, pembedahan ini nanti sudah masuk ke ranahnya dokter spesialis ya, itu nanti bisa saja akan dibuka sinusnya, kemudian dilakukan pembedahan, dilakukan rekonstruksi untuk membuat saluran yang menyempit tadi menjadi lebih lega. Nah, itu sudah tahap selanjutnya. Tapi kalau misalnya di rumah saja, yang bisa disarankan adalah coba dicuci hidungnya pakai air cairan normal salin, cairan infus biasanya itu boleh dicuci hidungnya yang kayak
disemprotkan dari hidung bagian kanan, kemudian dikeluarkan dari hidung bagian kiri, itu boleh untuk dibersihkan, jalan nafasnya itu dibersihkan, itu bagus. Untuk kasusnya Mbak Ana tadi bahwa ada nyeri ya, berarti sudah masuk nih ke kriteria atau gejala-gejala ya dari yang kita sebutkan tadi. Itu boleh, kalau mau, bukan boleh ya, kita anjurkan untuk periksakan ke fasilitas kesehatan untuk dipastikan sakitnya apa. Tapi kalau untuk di rumah dulu, kalau misalnya sering bersin-bersin pagi-pagi, silakan untuk cuci hidung setiap hari untuk bisa menjaga jalan leganya jalan nafas di hidung kita. Oke, itu dia ya Mbak Ana jawaban dari dokter Kito hari ini. Semoga bisa diterapkan di rumah dan kalau bisa segera untuk dicek ya. Nah, tadi kan kita juga membahas mengenai pernapasan. Ini kan permasalahan pada saluran pernapasan. Selain pada saluran pernapasan, dokter, apa saja yang diserang oleh sinusitis ini? Dari dokter Sony. Oke, kalau secara rongga ya nyambungnya memang ke saluran pernapasan. Karena rongga tadi dibagi 4 ya, ada etmoid, sphenoid, maksila, dan frontal. Jadi 2 di depan dan 2 lagi itu di tengah dan di belakang gitu. Kalau misalnya yang diserang, balik lagi kita berbicara tentang komplikasinya. Kalau secara umum dia nyerangnya rongga sinus saja. Ya, rongga sinus itu karena ada infeksi, karena ada cairan tadi, makanya terjadi sinusitis. Tapi jika terjadi secara kronis lebih dari sama dengan 12 minggu terus menerus ya kan, tanpa ada pengobatan atau tindakan, dia bakal menyerang ke komplikasi tadi. Bisa ke daerah periorbita ya, di daerah sekitaran mata, bahkan bisa ke daerah intrakranial di bagian otak. Paling sering ya mungkin adanya radang dari selaput otak kayak meningitis gitu. Itu yang paling sering kadang seperti itu. Tetapi memang jarang yang untuk menyerang daerah intrakranial. Kalau misalnya paling seringnya daerah periorbita, karena balik lagi secara tata letak paling dekat ke daerah periorbita. Mungkin kayak kasusnya Ana tadi, dia bilang ada bengkak-bengkak di sekitar daerah mata. Bisa jadi udah jadi komplikasi di periorbitanya. Berarti harus segera dibawa ke dokter ya, dok? Iya. Tadi kan ada juga yang menyampaikan bahwasanya ada rasa cairan mengalir. Itu sadar atau tanpa sadar? Sadar, harusnya dia Dirasa tahu, sadar gitu. harusnya dia pasiennya merasa ada, kita biasanya nanya ya, ada nggak rasanya cairan turun ke bawah atau ke belakang tenggorokan. Kalau saya pernah dapat pasien, sebenarnya dia sebelumnya kemarin itu ngerasa ada cairan, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah salah satu gejala dari sinusitis. Jadi dia pasiennya itu merasakan ada cairan yang turun, tapi dia tuh mungkin karena belum tahu, akhirnya tidak menganggap itu adalah suatu clue bahwa pasiennya mungkin terkena sinusitis. Dia tidak merasa bahwa itu berbahaya, Ya, padahal itu berbahaya dan padahal itu tandanya. salah satu gejalanya. Ya. Gitu. Oke, mungkin kita kesimpulannya dokter, kesimpulan mengenai penyakit sinusitis ini. Oke, penyakit sinusitis ini adalah proses inflamasi atau peradangan, jadi ini tidak menular ya, kecuali kalau memang karena infeksi bakteri ya. Jadi pada orang-orang dengan penyakit sinusitis atau peradangan pada bagian sinus itu jangan takut untuk lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan cemas karena ini sebenarnya bisa sembuh, memang dia bisa rekuren atau bisa kambuh lagi, tapi ini juga bisa sembuh, jadi jangan takut. Dan juga untuk pasien untuk orang-orang dengan biasanya sering flu atau sering bersin-bersin di pagi hari, itu harus juga kontrol. Jadi jangan membiasakan atau bilangnya itu ya sudah normal saja begitu. Memang alergi suhu dan nanti bisa sembuh, tapi boleh juga untuk langsung dicek ke fasilitas kesehatan untuk dilihat apakah sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke pasien ini sinusitis atau enggak. Takutnya nanti kalau diperiksa sinusitisnya itu sudah parah, nanti tata laksananya sudah tidak obat lagi, langsung ke pembedahan. Kita nggak mau itu, jadi harus aware sama kesehatan diri sendiri. Oke, dari dokter Sony, dokter ada yang ingin disampaikan? Yang jelas memang mesti dijaga ya. Setidaknya yang paling sering dilakukan adalah cuci hidung sih. Memang kalau pertama kali cuci hidung itu pasti perih sekali rasanya. Ya setidaknya seminggu bisa sekali lah. Kalau sekali 2 kali pada penderita yang rinitis alergi atau sinusitis memang sudah ada sinusitis ya boleh aja. Gitu sih yang paling mudah untuk dilakukan sebagai pencegahan.
Mungkin ada satu lagi, tadi kan ada cara pengobatannya adalah pengoperasian atau dioperasi. Itu ada kemungkinan terjadi lagi? Oh, Bisa jadi. ya. Bisa jadi. Bisa jadi semula. Bisa jadi ya. Berarti bisa kambuh walaupun Iya. sudah dioperasi gitu ya. Ya, nanti itu tergantung operasinya tuh apakah tujuannya hanya melebarkan saja jalan nafas atau memang ada yang dipotong. Itu balik lagi ke keputusan dari dokter spesialisnya. Terima kasih Dokter Putri dan juga Dokter Sony karena sudah mengedukasi pemirsa di rumah, dan kita ingatkan kembali supaya rajin-rajin mencuci hidung, cara langkah pertama ya. Dan kalau misalkan sudah terasa flu yang berlebih bisa dicek ke dokter supaya lebih jelas lagi. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dokter kita pada hari ini. Saya Helda Amelia undur diri dan sampai jumpa.